Piye ini gimana? Ada apa? Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana? Ibuku kan mau ke sini toh traveling. Ibunya mau travel terus Terus bebas visa kan 28 hari benar nggak apa 30 hari? sing banter Mbak nih ngomong Mbak. Bebas visa itu 28 hari apa 30 hari? Bebas visa di mana nih? Hong Kong. Hong Kong. Oh, Indonesia ke sini, Hong Kong itu bebas visa, tapi penentuan dapat seminggu, 2 minggu, sebulan itu depend on immigration. Oh, jadi gitu. Tapi kalau udah beli tiket PP nggak masalah tuh Mas? Atau gimana? Ya nggak ada masalah. Jadi dia beli tiket PP yang sebulan, dia beli tiket PP yang 3 minggu, dia 2 minggu nggak ada masalah. Kalau misalnya dapatnya sebulan ya tinggal di extend, tinggal diperpanjang aja tapi bayar. Tapi kalau misalnya visanya nggak dikasih ya sudah, misalnya seminggu ya udah majukan jadi ke depan kan gitu. Jadi sekali lagi tiket PP itu tidak ada masalah. Normalnya visit itu ya seminggu 10 hari. Kalau kita perpanjang, Kalau lebih dari 1 bulan? nah ya kalau lebih dari 1 bulan dan sampai nggak dikasih 1 bulan yo tiketnya iso angus. Ya sampean logika kan Mbak, bisa dipahami nggak? Jadi lebih baik itu jangan panjang-panjang, ya kan? Ya kan, lebih baik ya batas biasanya dikasih itu kan 1 bulan. Ya udah 1 bulan. Kalau sampean jadi 1 bulan pun imigrasi sekali lagi imigrasi itu ngeliat ibu sampean ini di sini siapa yang mau nanggung, tinggalnya juga ada di mana. Kecuali sampean itu residen permanen, nah itu beda. Oke. Jadi jangan over confident. Kalau residen? Nah, kalau residen ya sudah kasih nomornya sampean, kasih KTP-nya sampean, suruh pegang sama ibunya. Nanti kalau ibunya ditanya-tanya ABCD, misalnya bisa jawab alhamdulillah. Kalau nggak bisa jawab, tinggal sodorin KTP-nya sampean fotokopi, nomor teleponnya sampean, sama alamatnya sampean. Biar imigrasinya nanti yang langsung ngomong sama sampean. Nah, sampean langsung, ya saya yang garansi. Nah, itu baru oke. Oke, siap. Paham kalau gitu. Soalnya aku udah terlanjur beli PP terus sampai kurang lebih di sini 2 bulan gitu loh Mas. Nanti kan makanya aku tanya siapa ini yang paham. Terus anak-anak bilang tanya itu loh yang di YouTube itu loh gitu. Nah, kalau sampean sudah case-nya 2 bulan, setelah 1 bulan keluar, ya setelah 1 bulan keluarlah ke Makau. Habis itu balik lagi, tapi sampean nemenin. Iya, oke. Nah, nek sampean nemenin nanti kemungkinan untuk perpanjang lagi 2 bulan kemungkinan masih oke. Masih bisa. Jadi imigrasi itu depend on yang menggaransi, gitu loh. Yang menggaransi siapa dulu? Oke, paham. Oke. Yang penting kalau yang menggaransi ya orang Hong Kong asli kan aman gitu loh, residen asli, bener nggak? Ya, sekali lagi bukannya aku ngeles, karena visa itu depend on immigration officer yang lagi bertugas. Jadi kadang ketika aku ngomong A nanti ternyata jawabannya B, sampean mikir lambene Sandro nggak bener. Lah ngomong B A. Jadi semuanya tidak bisa kita pastikan, tergantung dari imigrasi. Tapi ketika guarantornya, nah ini penjaminnya bisa dihubungi dan bisa berbicara dan bisa ngomong, bisa memperjuangkan, kemungkinan dapatnya lebih panjang itu ada, kemungkinan prosentasenya besar. Saya nggak bicara pasti bisa, tapi prosentasenya bisa lebih besar kemungkinannya. Nah, itu kan lebih enak. Jawabnya. Nanti tak coba kalau benar-benar sampean itu kasih solusinya gini, nanti tak kabari kalau pas dikasih jadi gitu. kadang-kadang
kadang-kadang ya sekali lagi omongan saya ini juga bisa benar, bisa enggak, tergantung situasi dan keadaan, ya kan. Nggak ada. Nah, Iya tapi sih, benar. tapi Terus kalau aku kan nah, gimana? tapi kalau yang garantor ini benar-benar memang ya punya pekerjaan, ada rumahnya, ya kan, dan orang Hongkong, ya itu kemungkinan besar. Tapi kembali lagi, jangan juga mentang-mentang yang garantor ini orang Hongkong terus keluar masuk selama 6 bulan 7 bulan, ya tetap mental. Paham. Nah. Baru kali ini kok Ah. aku pengen ketemu aku. Loh enggak, aku ngomong ke sampean ini kasusnya umum. Jangan sampean Iya cuma sih, sampean iya. berbicara memang sama ibu sampean, tapi aku kan berbicara untuk memberikan pemahaman kepada siapapun sehingga ranah dari pertanyaan sampean itu tidak berlaku hanya cuman sampean, tapi yang lainnya juga ketika ngelihat, oh begitu ya. Nah, gitu loh maksud saya. Jadi ketika saya ngomong dengan seseorang ini, saya berharap bahwa ini materi pembelajaran buat orang-orang lain yang sekiranya nonton konten ini, kan begitu ceritanya Mbak E. Benar betul. Ya, wes berarti sudah ready, sudah bisa memahami dan sudah bisa ngatur strategi buat orang tuanya nantinya. Oke. Nah, itu yang Makasih paling banyak. penting. Nah, itu yang paling penting. Siap. Ada lagi yang mau Makasih ditanya? ya, Kak. Cukup? Udah nggak ada. Oke, Cukup banget. siap. Oke. Membantu banget. Makasih. Oke, Bye-bye. sehat selalu yo, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya ya, sekali lagi ya, di saat saya ya kan membagikan informasi kepada siapapun ya teman-teman ya, saya juga harus berhati-hati nyampein sesuatunya. Ya jangan asal bunyi, atau jangan juga asal. Tapi terkadang ketika nanti ditangkap orang yang punya cara pemahamannya yang berbeda, itu bisa jadi rancu gitu. Makanya sebisa mungkin versi saya dalam menjelaskan itu detail. Makanya pertanyaan kalau jawabannya bisa dan tidak, saya selalu nggak akan pernah bisa, oh tidak. Saya pasti akan bilang, kalau bisa itu apa yang menyebabkan bisa. Kalau nggak bisa, apa yang membuat ketidakbisaan itu. Karena hidup ini nggak sesederhana bisa dan tidak. Tapi hidup ini adalah penting memaknai sebuah proses. Bagaimana prosesnya itu? Bagaimana gambaran tentang berproses itu? Dampak-dampak yang disebabkan oleh A, B, C, D, E, F, G itu seperti apa? Itu lebih kompleks. Ya, jadi kalau bertanyanya sama saya bisa dan tidak, itu kita harus ulas dulu. Pertanyaannya kenapa, bagaimana, seperti apa? Baru untuk harapan jawaban bisa dan tidaknya itu kembali ke yang bertanya. Itu modenya saya. Oke, tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.